lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah ya. Masih di tema kita hari ini, godaan sholat jangan jadi alasan nggak taat. Nah ini kita banyak banget pasti yang namanya godaan sholat ya kan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Bani, mohon izin nih ya. Benarkah salah satu godaan yang sering terjadi saat sholat adalah teringatnya kembali hal yang kita suka lupakan? Kayak contoh, itu kunci motor saya taruh mana ya? Tadi kayaknya saya taruh sini, nggak ketemu. Terus saya mau pulang gimana nih, habis sholat. Hah? Itu pengalaman lagi. Kalau saya, iya sih salah satunya itu ya. Terus gimana caranya supaya kita kembali khusyuk dan bisa fokus lagi nih. Agar nggak teralihkan dari hal-hal yang mungkin harusnya di luar pikiran kita pada saat kita lagi sholat. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Masya Allah. Mohon izin guru-guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu Indah dimanapun berada, memang setan tidak akan pernah berhenti mengganggu dan menggoda kita. Supaya kita tidak menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari rumah udah diganggu, udah gak usah ke masjid, di rumah aja. Enakan di rumah adem. Kita tetap berangkat maju ke masjid. Berjalan menuju masjid. Salat di masjid. Setan datang. Menggoda, mengganggu, terus begitu tidak akan selesai. Nanti begitu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk menunaikan salat kita itu, setan tetap akan datang, akan mengganggu kita. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ketika azan dikumandangkan itu adbara hatta lahu durat, lari ngibrit sampai terkentut-kentut. Tapi selesai azan, akbala, datang lagi dia. Ntar godain, udah gak usah sholat sunnah, ngapain lagi sholat qobliyah. Godain lagi kita qobliyah terus. Nanti begitu dikumandangkan iqamah, adbara, ngibrit lagi tuh. Selesai iqamah, datang lagi dia. Hatta yakhtara bainar rajuli wa nafsihi, sampai datang membisikkan ke benak orang yang sedang salat itu, membuat dia mengingat sesuatu yang mestinya dilupakan dan melupakan sesuatu yang mestinya diingat. Betul kata Mas Fadi tadi, sebelum sholat nyari kunci ke sana kemari nggak ketemu-ketemu. Begitu Allahu Akbar kata setan, itu di kantong celana yang digantung. Astagfirullahaladzim. Jadi dikebut sholatnya. Di kamar mandi, awas ntar di motor diambil orang. Nah, sementara yang mesti diingat bacaan sholat tadi, ayat, malah jadi lupa gerakan sholat begitu sujud. Ya Allah, ini rakaat ketiga apa keempat ya, lupa kita. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, kalau itu ketika sedang sholat, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah dia berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma liyatful thalasan ala yasari, setelah itu meludah 3 kali ke samping kiri. Tapi ini berlaku untuk orang yang sholat sendirian atau imam. Sementara kalau kita sholatnya berjamaah jadi makmum, tidak boleh ya. Meludah ke samping kiri, oh ada usah nih, gimana kita meludah nanti? Nggak boleh. Pertama. Yang kedua, supaya ini tidak terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, sholatnya itu on time. Jangan part time, apalagi anytime. Tapi kalau on time, wah kita baru datang sudah siap nih. Karena kita on time berarti kita sudah menyiapkan. Sudah azan kita sudah siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah berwudu menjawab azan. Yang lupa-lupa tadi sudah nyantai, itu udah keingetan. Setelah itu jangan lupa untuk sholat rawatib, sholat qobliyah. Sehingga kalau ingat masih di salat qobliyah, masih salat qobliyah, aman. Dan yang berikutnya adalah lakukan secara tumaknina, secara penuh kekhusyuan dan pelan-pelan. Insya Allah pikiran-pikiran negatif tadi akan Allah hilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagus tadi tuh, Ustadz Maulana sampai bingung tadi. Sholat itu harus on time, jangan part time atau anytime. Kasih tahu artinya apa Ustadz Maulana? Yang menjelaskan itu yang bicara tadi. Dia gak ngerti, mangkut-mangkut aja. Katanya tadi. Ini buat jam yang ada di rumah ya, jangan kemana-mana nih. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang cara menghadang orang yang melangkah di depan kita. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ini dia ngajakin salaman nih pikir nih. Nah sekarang ini apakah benar nih ada beberapa gerakan-gerakan ya yang boleh dilakukan untuk kita lakukan di saat sholat dengan maksud untuk menghilangkan gangguan dalam sholat. Nah contoh gerakannya seperti apa? Praktek dong Ustaz Maulana, mohon izin. Pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung kita praktekkan aja. Sebenarnya dalam hal ini memang ada gerakan kita harus contoh memberikan isyarat atau memberikan pemberitahuan atau tadi betul tadi kata Ustaz Fani meludah. Yang pertama menghadang orang sholat, orang lewat dalam ketika kita sholat. Nah kalau kita sholat berjamaah, makmun dilewati itu tidak ada masalah. Makmum atau makmun? Makmun itu. Makmum itu. Nah, imam sholat, kemudian makmunnya banyak. Ya itulah makmum. Ya itu makmun. Ya banyak. Kemudian tiba-tiba ada yang ada buang hajat. Kemudian meninggalkan, tidak usah dihalang-halang. Tidak ada masalah. Dihalang. Ya aku lari kemana? Mau buang hajat, ini belum keluar kan? Ini astagfirullahaladzim. Ini jangan gitu dong misal, ini pagi-pagi bentar-bentar lagi puasa juga. Tetap aja kan geli. Itu. Jadi harus, nggak ada masalah. Karena makmum yang meninggalkan itu bisa jadi ada kondisi yang tidak bisa dihalangi. Termasuk imam. Imam pun kadangkala ada, imam itu makanya masjid ada pintu di depan. Betul. Kenapa ada pintu di depan? Itu tempat pelarian imam. Pelarian. Jangan sampai dia mencret, dia maka Ustadz, jangan disebutin juga. ya itu maksudnya. Iya. Jangan sampai dia mau keluar. Maka imam yang baik adalah melangkah satu langkah menyatakan bahwa dia keluar dari jamaah. Sehingga makmum di belakang imam itu yang menjadi wakil, itu yang maju menjadi imam. Itu. Maka ketika ada yang terjadi, tadi bagus sekali, prakteknya bagus tadi, tayangan tadi. Sudah selesai ada yang jadi, dia salat sendiri, ada yang lewat. Makanya kalau kita salat sendiri, usahakan ada sutra atau ada pembatas bahwa dia lagi sholat. Nah ketika ada yang lewat, silakan Mas Fadli lewat. Tadi kan dari sebelah sini, kan pintu keluarnya sana. Ya tadi posisinya jangan begini. Iya. Dikiranya mau salaman. Enggak sih. Bagus banget tadi. Terus lagi gini. Harusnya begini. Coba tadi kayak lagi. Kayak tadi lagi. Maaf ya, terima kasih. Jadi harusnya menyatakan atau sekalian diginiin sebelahnya sini. Kalau jadi itu nggak bisa aman. ngecek Jadi lebih aman. Jangan begini. Orang salah paham. jadi mengalaunya. Jadi alur dari sini ke sini. Dan ingat, apalagi menggaruk. Nah, gerakan garukan itu kalau menggaruk begini itu batal. Karena berhitung. Sebaiknya kalau gatal gini, tempelkan dulu baru ini yang bergerak. Kalau ini aman. Ada beberapa gerakan dalam tubuh kita yang boleh berkali-kali tanpa terhitung. Kelopak mata. Coba di zoom. Kenapa harus di zoom sih? Jangan mau. Yo, mata Segitu ya, manisnya cukup, mana? udah cukup. Kedik-kedik itu aman. Apalagi lidah yang bergerak banyak, enggak usah di zoom ya. Karena saya pakai masker. Jadi itu lidah yang bergerak-gerak itu aman. Berkali-kali pun tidak ada masalah. Masih ada lagi jari-jari. Itu boleh berkali-kali. Ini terhitung satu. Tapi kalau begini, ini ada hitungan 1, 2, 3 batal sudah. Jadi sebaiknya ditempel warganya. Digarik. Garuk. Ini sudah 18 Ramadan, Pak. Iya. Jadi garik boleh lah ya. Enggak. Ada lagi nih, mohon izin, mohon maaf. Tanpa, ada lagi satu yang biar bergerak banyak, enggak ada masalah. Di zoom Apa juga nggak tuh? usah, di zoom juga nggak? Enggak usah dibahas. Nggak usah di zoom. Enggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ya. Kemudian isyarat tangan untuk menandakan dia tidak mau. Contoh, ada yang mau jadi makmum di belakangnya. Dia turunkan, berarti dia tidak mau. Coba Ustaz Sam. Pertanyaannya kenapa dia nggak mau? Tunggu, ada alasannya. Oh, ada alasannya belum ya? Iya. Wah, buat jamaah. Mau jadi jamaah. Kamu bisa pukul. Itu. Bukan begini. Ajak ke Berarti sini. dia tidak mau. Isyaratnya. Isyarat baru dia tidak mau. Oh. Karena mungkin dia ada urusan atau apa. Atau dia lagi salat sendiri dan dia mau diganggu dan sebagainya itu. Bisa jadi.
Rese banget. Orang dapat pahalanya lebih banyak ditawarin nggak Termasuk yang mau. terakhir tadi yang dibahas oleh Ustaz Bani, meludak karena dia diganggu setan. Maka dia boleh tanda tidak sukaan. Itu boleh. Dalam hal ini, betul, jangan sampai berjamaah. Kalau ludak, Dia balas. Gak kelar-kelar. Setannya banyak ini jadinya. Dari golongan manusia yang sholat. Bahaya banget. Nauzubillah min makanya dzalik. sebenarnya masih banyak, cuma karena durasi. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nanti kita lanjutkan lagi nih bicara masalah tentang tema khusus ya. Membatalkan sholat ini ya. Luar biasa bagus nih. Nah sekarang Ustadz Syam kita lanjut lagi nih. Apa lagi? Siap. Apakah benar sholat yang begitu banyak mendapatkan godaan, terutama godaan dari makhluk gaib adalah sholat tahajud? Karena pas lagi sholat tahajud nih, di rumah pernah ngerasain gak sih? Tiba-tiba harus lagi, sholat sunat tahajud rakaat ini, mustaqbil kiblat ini. Allahu Akbar. Gitu gak sih? Kayak Ngerasain? Ada yang Kayak- jatuh aja di Iya. belakang. Macam-macam. Tapi bukannya saat itu Allah lagi turun ke bumi ya kan? Terus tapi kenapa makhluk gaib pada jam-jam tersebut tuh lagi jam-jam tahajud tuh banyak banget yang ngegodain, mohon izin. Silakan nih Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani Hashim, Mas Fadli, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para ahli tahajud nih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ternyata kita diminta di antara malam itu kita bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat ya, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal wajib bagi beliau, namun bagi kita itu adalah sunnah yang sangat ditekankan dan sangat baik manfaatnya untuk kita sendiri. Namun teman-teman masih banyak yang kayak ketakutan bangun tahajud karena perasaannya baru takbir Allahu Akbar, sudah ada yang jatuh di belakang. Ada yang lewat lah, ada yang ini. Yang pertama saya kasih tahu, kenapa banyak suara-suara aneh ketika tahajud? Yang pertama karena sepi. Karena sepi, nggak ada suara lain, jadi kita fokus kepada suara itu. Kalau siang banyak juga suara gerasak gerusuk, cuman nggak terlalu kedengeran karena berisik jalan. Berisik jalan, ramai orang. Tapi kalau tahajud itu karena sepi, hening, maka sekecil apapun itu suara kedengeran. Suara cicak yang jalan di atas plafon itu kedengeran. Suara tokek yang jalan di atas plafon itu kedengeran. Jadi sekarang kayak ada orang yang jalan di luar. Bukan kayak ada orang jalan di luar. Cuma karena sepi, hening, maka suara-suara terdengar. Itu yang pertama, logis saja. Yang kedua, kenapa kita merasa takut biasanya bangun tengah malam? Karena lampunya tidak dinyalain semua. Coba nyalain semua. Coba diterangin, bayangin itu adalah siang hari, ya, bayangin adalah terang benderang, subhanallah, suasananya nikmat. Jangan dibikin sepi, jangan dibikin gelap, ya, kalau memang teman-teman takut. Walaupun ada teman-teman yang dalam kondisi khusyuknya gelap, ada yang kondisi khusyuknya juga terang. Jadi beda-beda manusia, beda-beda di antara kita. Yang ketiga, yakinkan pada diri kita, diingatkan dahulu oleh guru kita bersama Habib Nabil Al-Musawa bahwa kita ini adalah seorang khalifah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Khalifah berarti kalau jin itu di bawah kita, kemudian iblis itu di bawah kita, harus meyakinkan diri dimanapun kita berada, Ya. kita adalah khalifahnya Mas Fadli. Ada pertanyaan Ustaz Syam, Apa ini itu? apakah ada hubungan dengan surah Al-Falaq nih, di mana pada jam malam menuju pagi, ini Betul kan itu. katanya kan waktunya para setan dan para penyihir ini beraksi Nah, gitu ya kan. itu dia. Sehingga banyak juga yang mengganggu pada waktu ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Waktunya orang-orang yang iri mengirimkan sihirnya, waktunya para menyihir mengirimkan teluhnya, waktunya ini mengirimkan untuk siapa? Masuk akal nggak kira-kira untuk orang yang berdoa kepada Allah? Tidak, justru yang dikirimkan orang yang lagi tidur. Justru yang dikirimkan orang yang lagi tidak ingat Allah. Tapi orang yang sedang ingat Allah justru dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbalik kalau kita mengatakan karena banyak sihir. Tidak, justru yang kena itu kalau dia sedang tidak mengingat Allah. Orang yang sedang mengingat Allah berarti dia sedang dilindungi oleh Rabbil Falaq. Itu yang dimaksud dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kalau kita bangun insya Allah diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih takut-takut ya ajak temannya, ajak orang Ya. tua, ya bangunkan adiknya atau kakaknya gitu.
Tapi kapan-kapan boleh. Sekali-sekali nginep di rumah Ustadz Maulana, sholat tahajud di rumah Ustadz Maulana. Itu beda lagi suasananya. Iya, itu. coba tes deh. Sekali-sekali. Boleh Saya ya. aman. Hah? Kenapa, Kalau Ustaz? salat malam itu aku putar murata. Astagfirullah. Jadi aman. Tahu-tahu ada yang ngikut. Wahir mau tuh bilang lotolin. Amin. Amin di belakang. Aduh, ini seru ini Masya Allah. Nah, ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Jangan kemana-mana nih. Kebetulan saya ada kehadiran teman nih yang akan memberikan sesuatu info yang menarik buat jamaah yang ada di rumah. Buat guru-guru kita, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, mohon izin ya. Saya ke sebelah dulu sebentar ya. Assalamualaikum, mohon izin. Assalamualaikum Shiren. Waalaikumsalam, Mas Fadli apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi hari ini temanya menarik banget nih, lagi bahas godaan-godaan dalam sholat. Betul banget. Nah emang godaan dalam sholat tuh banyak banget loh, jadi makanya kita tuh harus benar-benar mau khusyuk aja tuh susah gitu kan. Bahkan bau mulut itu juga bisa loh jadi godaan juga ya, bikin kita tuh kayak nggak khusyuk gitu karena mikirin bau mulut gitu kan. Bener banget Shiren, ya makanya Rasulullah SAW sebelum sholat itu selalu bersiwak nih, agar ya terhindar dari bau mulut yang mengganggu, yang gak sedap. Iya, dan betul. buat sholat juga biar jadi lebih khusyuk. Benar, nah pas banget nih, lagi ngomongin soal siwak, sekarang udah ada pasta gigi yang mengandung serpihan siwak asli. Sasha, pasta gigi halal dengan serpihan siwak asli berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, bau mulut, gigi berlubang, serta ada ekstrak daun sirihnya juga untuk membantu nafas kita itu lebih segar. Betul banget Shiren. Selain itu, pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan juga bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Nah, Masya Allah, jadi jamaah Islam itu indah di rumah, harus cobain pakai pasta gigi Sasha. Selain manfaat kesehatannya itu banyak banget, seperti yang kita tahu kan, bersiwak itu kan salah satu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Betul. Nah, Allahumma sholli kalau udah sunnah itu pasti banyak banget manfaatnya buat kita, sama kayak siwak. Benar, subhanallah. Sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Setelah yang satu ini ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Wah ini seneng banget. Iya dong, Masya bisa Allah. menginformasikan kepada masyarakat dengan sesuatu yang bermanfaat tuh happy banget rasanya ya. Betul, betul, betul. Subhanallah walhamdulillah.